Apa ya? Tanya apa ya? Kalau main gitar cepet nggak bisa, cepetan lu mainnya. Cepetan. Shredder Pak ya. Kapan Om Teguh memulai bermusiknya? Main musik, ngeband itu mungkin SMA lah. Band SMA di Surabaya. Oh di Surabaya dulu. Di Jogja, Surabaya. Kemarin sempat yang digaris bawahi sama adikku ini, kan saya lagi proses dia. Kadang ketika orang lain melihat kita tidak sukses atau menderita lah dalam tanda kutip, itu belum tentu kita itu merasakan yang dilihat orang. Suksesnya itu apa ukurannya? Nah, tentu sukses ukurannya Pak, ya. Ukurannya apa? Nah, maksudnya kayak kemarin gimana kan? Ini ketika orang lain itu membuat kita menderita, dan kita itu fan aja sih. Hidup kita itu emang lu nggak merasakan itu. Nggak merasakan apa sih bu? Lihat mereka kira kita itu menderita, padahal kita itu fan aja, nggak merasa menderita sama sekali. Iya, itu kan masalah ideal. Ideal di masyarakat itu kan ada yang minoritas, ada yang mayoritas. Ada masyarakat tertentu bilang ideal itu segitu tingginya, ada yang segini. Ya kita harus bangun ideal yang kita punya lah. Iya. Termasuk istri, anak, ketika melihat tetangga, kok di tetangga pulangnya pagi, perginya pagi, pulangnya sore. Tapi sementara aku harus pulang pagi, balik pagi, pergi pagi kan gitu. Kadang nggak balik 3 hari gitu. Iya. Ya kita harus bangun ideal yang kita punya di rumah. Ideal kita tuh begini gitu. Ideal tuh nggak ada yang standar gitu, nggak ada yang ya, itu harus dibangun ke tiap pribadi masing-masing gitu. Susah senang itu bukan ukuran gitu. Dan sukses ukurannya apa dulu gitu ya. Sukses secara materi misalnya. Tetap kan ukuran makannya orang beda-beda. Jadi itu bukan ukuran gitu. Jadi yang penting itu daya haus pemikiran seseorang itu penting dikasih makan juga. Cara dia berpikir, keikhlasannya, jalur tempuh dia untuk perjalanan dia butuh tempuh berapa jauh untuk musik itu, apa yang dia butuhkan, itu yang penting menurut aku. Perkara sukses misalnya sekarang aku memang nggak punya uang banyak gitu, tapi aku bisa nikahin anakku, aku bisa sekolahin anak-anak dan keluarga aku bahagia Ya. Jadi aku bisa sampai titik di sini gitu. Mau pagi bangun teman-teman pada gue yuk ke sana ngopi gue, jadi aku pikir prinsip hidup pertama itu ya memberi aja. Memberi. Itu memberi. Gimana caranya bisa memberi, gimana supaya bisa jadi pendengar yang baik. Wah, dalam lagi nih. Itu mungkin bisa menjawab ada beberapa pertanyaan yang kalau zaman sekarang ini musisi itu mau makan apa. Padahal sama sih, itu pertanyaan yang selalu ada kayaknya ya. Dulu waktu kuliah seni pun juga banyak pertanyaan, mau jadi apa, jadi opo gitu. Tapi kalau ini sedikit cerita yang saya jawabannya adalah, nah kamu sendiri tahu nggak bisa jadi apa? Ya nggak tahu lah, emang sama-sama nggak taunya. Lebih baik saya melakukan yang saya suka. Itu penting. Nah, jadi aku kan bisa cuma main gitar, main keyboard nggak bisa, main drum nggak bisa. Dibanding awakmu, dibanding teman-teman lain multi instrumen. Harusnya kan kalian lebih bisa besar dari aku gitu. Tapi kenapa aku cuma bisa main gitar tapi bisa bertahan? Ya mungkin pertama aku tahu kelemahan aku di gitar tuh apa. Ketika aku tahu kelemahan, aku nggak usah mikir lagi kelebihan aku gitu. Dan aku belajar mengurangi tentang kelebihan aku gitu. Wah, gimana? Nyaman lagi, guys. Jadi bukan hanya menggali kelebihan, tapi juga mempelajari kelemahan. Ya, kalau aku lebih cari kelemahan aku apa gitu. Nah, dari situlah aku bisa menutupi itu sehingga orang lain tidak tahu lemahnya aku di mana gitu. Jadi yang kelihatan cuma lebihnya aja gitu. Jadi kalau kita fokus di lebihnya, banyak pro kontra nanti. Itu ada yang terima, ada yang tidak, dan jadi hal yang nggak penting untuk dibahas gitu. Jadi lebih sibukkan diri mencari kelemahan aja lah. Menyibukkan diri mencari kekurangan di dalam, dan ketika keluar itu melihat kebaikan-kebaikan yang di luar. Ya akhirnya kita nggak sempat untuk lihat yang. Jadi ketika berbicara pun yang dibicarakan ya vibe-nya atau hawa sing positif aja.
gitu ya. Wah, banyak sekali ini daging semua guys. Sekarang oke, kita cek dulu. Oke, udah hampir 30 menit. Kira-kira apa Pak? Dari obrolan yang ngalur ngidul tadi ya, mau disampaikan atau pesan dari Pak Teguh secara pribadi ataupun yang sedang dilakukan sekarang ini? Iya, kalau sekarang ekspektasi visi yaitu bisa di umur sekian, di umur yang udah banyak nih kan. Matang ya? Ya nggak tahu matang, ukurannya juga nggak tahu, Ndri. Jadi nggak usah ada terlalu percaya sama pakem-pakem tertentu untuk berjalan tuh. Jadi itu akan mempersempit gitu. Jadi dia berbeda dengan berbuat baik, dengan cita-cita itu kan nggak berbeda. Jadi kebaikan tuh memang ada pakem-pakemnya, itu harus dijalani gitu. Jadi untuk musik, kalau bagi saya musik itu hanya profesi. Profesi itu nomor 3 dalam pemikiran saya. Nomor 1 tauhid, nomor 2 diri saya sendiri, nomor 3 bermusik. Jadi kalau mau musik yang enak ya pelajari dirimu, dekati Tuhanmu. Wah, oke. Itu. Terus ini kalau mau berkarya sekarang ya harga matinya ya harus keren, Ri. Oke, keren. Harus keren, harus bisa bersaing. Harus bisa bersaing. Oke, dari obrolan tadi insya Allah kayaknya banyak manfaatnya yang bisa diambil, baik itu dari musikalitas maupun di luar musik. Semoga apa yang dicita-citakan dari Wak Teguh dan juga proyek-proyeknya ini. Oh ya, sedikit cerita ya. Tadi kira-kira nanti buat bocoran yang planning di Jogja ini yang sudah tergarap kemarin berapa lagu, Wak? Baru 2. Baru 2 ya. Baru 2. Nanti ada berkolaborasi sama lintas genre ya. Salah satunya ada kemarin datang dari bandnya Wak Teguh, Blue Shadow. Itu tahun 95 ya. 95 96. Terus ada kemarin juga sama Mas Doni S17 ya. S Nanas dulu, basisnya S Nanas, terus pernah di 17 juga. Foundernya Pak ya, berarti ya, termasuk founder. Terus basisnya juga ada Mas Erwin. Mas Erwin itu basisnya Kolonyet ya. Jadi memang ditambah lagi dengan ambience kekeluargaan di sini, disupport dengan Bang Dalin ya. Bang Dalin itu orang senior, musisi senior Yogyakarta. Musisi senior Yogyakarta. Dia di balik itu semua lah untuk di Jogja ini dia. Iya. Dia adalah main. Ada Pak Ting ya. Pak Ting juga. Pak Ting itu engineering senior di sini, dari dia buat sekolah apa? Jazz ya. Jogja Audio School itu Pak ya. Ada Opi Danso, vokalnya Fudu ya, Opi Danso. Yang semuanya itu tidak direncanakan Pak ya. Mengalir gitu aja. Saya juga baru di sini. Wis Dre, ini awalnya hanya berapa hari terus tiba-tiba dulu. Nah, itulah musik. Estetikanya tuh begitu, nggak bisa ditebak. Kita menunggu sesuatu yang apa setelah ini, ya, itu musik gitu. Jadi nikmati itu gitu. Jangan ditulis, dihitung, di apa, boleh gitu, tapi tidak semuanya bisa digitukan gitu. Karena apa? Karena kita ingin menikmati banyak pandangan gitu ya. Iya, banyak pandangan. Oke. Tidak semua harus dihitung. Ya, apapun itu yang penting apa yang sudah diberi, itu yang mungkin bisa salah satunya bisa digarisbawahi Pak ya. Semoga nanti kedepannya ini kita cepat selesai dengan baik dan semuanya menjadi hal yang bermanfaat dan kondisi akan semakin membaik. Minimal dimulai dari lingkungan terkecil kita, diri sendiri. Kalau Pak Teguh tadi kan ada musik itu nomor 3. Yang pertama tauhid, yang kedua diri sendiri, dan yang ketiga musik. Sebelum kita ke musik ya kita harus melewati 2 fase itu dulu. Ya, musik itu maksudnya profesi. Profesi, hanya profesi ya. Itu prioritas ketiga. Yang penting tetap semangat, tetap bergerak, jangan lupa tetap berkarya. Itu dulu mungkin sekian dari BBM, Bincang Bareng Musik. Dadah.